Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nafisa Aliana dari kelompok 3 akan membahas mengenai paradigma baru dalam akad, khusus dalam akad salam dan akad istisna, bersama dua teman saya lainnya, yakni ada Evi Ernawati dan Nuril Hafidho. Langsung saja untuk materi yang pertama mengenai akad salam akan disampaikan oleh Nuril Hafidho. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad salam. Menurut fatwa DSN MUI nomor 5 /DSN MUI /4/2000, yang dimana salam adalah jual beli suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan adanya syarat-syarat tertentu. Barang tersebut memiliki kriteria antara lain yaitu jenis ciri-cirinya, jenis spesifikasinya, dan diserahkan di waktu mendatang. Pada akad salam harus menyebutkan waktu dan tempat untuk menyerahkan barang tersebut. Penjual juga tidak boleh menukarkan barang kecuali dengan barang yang sejenisnya. Mekanisme barang harus disebutkan apakah menggunakan uang, barang, ataupun manfaat. Pembayaran tidak diperbolehkan berupa pembebasan utang. Dasar hukum salam. Yang pertama yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika melakukan transaksi hutang, maka sebaiknya menuliskannya untuk menghindari kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu hadis jual beli salam. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah. Penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 bulan. Lalu beliau berkata, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang sudah ditentukan. Dalam hadis lain, dari Syihab radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, objek jual beli salam di zaman Nabi adalah buah-buahan. Dalam konteks zaman sekarang, objek salam dapat pula dikembangkan dengan barang komoditas lainnya. Sedangkan dari hadis riwayat Ibnu Majah dari Syihab, makna jual beli secara tangguh mencakup jual beli salam. Selanjutnya yaitu ijma. Kesepakatan ulama tentang bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia, seperti pemilik lahan, pertanian, perkebunan, atau peniagaan, terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usahanya hingga siap untuk dipasarkan. Ketentuan ijma ini secara luas memberikan legalisasi praktik pembiayaan atau jual beli salam. Rukun-rukun salam. Rukun-rukun salam yang pertama yaitu sigot atau ijab qabul. Yang kedua, pembeli dan penjual, yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan. Yang ketiga, objek transaksi, yaitu harga barang yang dipesan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat salam. Yang pertama, harus membayar tunai di awal akad. Yang kedua, pembeli tidak boleh menjual barang tersebut sebelum menerimanya. Yang ketiga, kesepakatan
atau perjanjian antara kedua belah pihak bahwa waktu dan tempat barang tersebut harus sudah ada. Yang keempat, barang diberikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, berarti perjanjian pada waktu tersebut barangnya harus sudah ada. Oleh sebab itu, mensalamkan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya itu tidak sah. Yang kelima, barang tersebut harus jelas ukurannya, bilangannya, ataupun takarannya. Yang keenam, menyebutkan dan mengetahui sifat-sifat barang tersebut dan macam barang tersebut harus jelas. Selanjutnya yaitu etika dalam akad salam. Yang pertama, penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang kedua, pembeli janganlah menolak barang yang telah dijanjikan dengan membuat berbagai alasan-alasan palsu. Yang ketiga, masing-masing hendaklah bersikap jujur, tulus, ikhlas, dan amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Yang keempat, apabila barang yang sudah dibawa tersebut terdapat kekurangan sedikit dari syarat-syarat yang telah dibuat, maka masing-masing hendaklah bertolak ansur dan sebaiknya mencari keputusan yang sebaik-baiknya. Keuntungan dan manfaat dalam akad salam. Yang pertama yaitu penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembelinya. Yang kedua, jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang diinginkan. Yang ketiga, penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Mbak Nuril Hafidhoh. Selanjutnya adalah materi evolusi akad salam yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui, evolusi itu merupakan sebuah perubahan, perkembangan secara perlahan-lahan dari masa ke masa. Evolusi ini juga terjadi dalam akad salam. Mengapa? Karena adanya perkembangan zaman ini, tentu transaksi-transaksi yang ada di zaman sekarang ini berbeda dengan yang ada di zaman dahulu. Maka jika akad-akad tersebut itu tidak mengalami evolusi, maka tidak akan bisa menjawab problematika atau masalah di zaman sekarang ini. Maka dari itu akad-akad tersebut mengalami evolusi. Salah satunya adalah akad salam. Dan di sini evolusi akad salam itu ada dua. Yang pertama adalah salam fil ijarah dan salam paralel. Berikutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi untuk evolusi akad salam yang pertama ini ada salam fil ijarah. Untuk pengertian salam itu tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nuril. Dan untuk pengertian ijarah sendiri itu adalah pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa yang pembayarannya itu berupa sewa upah dan barang atau jasanya itu tidak menjadi milik si penyewa. Jadi salam fil ijarah ini adalah suatu transaksi yang di dalamnya itu terdapat dua akad, yakni akad salam dan akad ijarah. Contohnya seperti ini. Ketika si penjual itu bertransaksi dengan si pembeli itu menggunakan akad salam, akan tetapi pada saat ingin menyerahkan kepada si pembeli, penjual ini tidak memiliki kendaraan untuk mengantar ke sana, karena pada saat akad salam itu disetujui bahwa yang mengantar barangnya itu adalah si penjual. Maka mau tidak mau si penjual ini harus menyewa kendaraan, entah mobil atau sepeda motor, kepada orang lain untuk untuk mengantar pesanannya pembeli ini. Dan akad yang digunakan oleh penjual dengan pemilik kendaraan tersebut adalah akad ijarah. Jadi di sini penjual menggunakan dua akad, yakni akad salam dan akad ijarah, atau biasa disebut dengan akad salam
Berikutnya, evolusi akad salam yang kedua adalah salam paralel atau salam pikat. Jadi, dalam akad atau transaksi ini ada 2 kali akad salam. Dan 2 akad salam ini untuk transaksinya itu tidak boleh berkaitan dan tidak boleh ketergantungan antara akad yang satu dengan akad yang lainnya. Kemudian untuk salam paralel ini ada satu pihak yang berperan ganda menjadi penjual dan sebagai pembeli. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme akad salam paralel. Jadi ini adalah gambaran mengenai mekanisme akad salam paralel. Jadi di sini ada 3 pihak yang terlibat. Jadi gambarannya atau mekanismenya seperti ini. Pihak pertama sebagai pembeli atau pemesan utama membeli barang kepada pihak kedua sebagai penjual dengan akad salam. Kemudian karena tidak memiliki barang, maka pihak kedua ini dari yang pertama berperan sebagai penjual menjadi seorang pembeli kepada pihak ketiga, dan di sini pihak ketiga sebagai penjual akhir. Dan akad yang dipakai oleh pihak kedua dan pihak ketiga ini adalah akad salam. Dan apabila pihak kedua atau pihak ketiga ini akadnya itu misalnya pihak ketiga ini tidak dapat memenuhi barang yang diminta oleh pihak kedua, maka pihak kedua ini tidak boleh membatalkan kepada pihak yang pertama. Caranya pihak kedua ini harus mencari supplier lain agar transaksinya dengan pihak pertama ini tetap berjalan. Jadi tidak ada ketergantungan atau keterikatan akad ya antara akad satu dengan akad yang pertama. Kemudian setelah pihak ketiga ini menyelesaikan pesanan dari pihak kedua, pihak ketiga ini boleh menyerahkan kepada pihak kedua sesuai waktu yang disepakati. Kemudian pihak kedua menyerahkan barang tersebut kepada pihak pertama. Akan tetapi boleh juga apabila pihak ketiga ini langsung menyerahkan kepada pihak pertama dengan syarat sudah disepakati pada saat awal akad. Seperti itu untuk mekanismenya. Selanjutnya adalah materi mengenai akad istisna yang akan dijelaskan oleh Mbak Evi Ernawati. Kepadanya dipersilahkan. Kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bai istisna. Menurut fatwa DSN MUI nomor 6 DSN MUI 6/2000, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli, atau yang disebut dengan mustasni, dan penjual atau pembuat yang disebut dengan suani. Objek transaksi istisna disyaratkan jelas ciri-cirinya dan diserahkan di kemudian hari. Pada transaksi ini, penjual tidak boleh menjual barang jika belum jadi dan diserahkan kepada pembeli. Begitu juga pembeli tidak boleh menjual barang yang belum diterimanya. Selanjutnya yaitu dasar hukum istisna. Dasar hukum istisna yang pertama yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 dan hadis yang artinya dari Abu Hazim ia berkata, ada beberapa lelaki datang kepada Sahal bin Sa'ad menanyakan tentang mimbar. Lalu ia menjawab, Rasulullah SAW mengutus seorang perempuan yang telah diberi nama oleh Sahal. Perintahkanlah budakmu yang tukang kayu untuk membuatkan aku mimbar di mana aku duduk di atasnya ketika saya nasihat pada manusia. Maka aku memerintahkan padanya untuk membuatkan dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang dengan membawa mimbar. Kemudian ia mengirimkannya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau perintahkan kepadanya untuk meletakkannya, maka Nabi duduk di atasnya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Buyu. Selanjutnya yaitu rukun bai al-istisna. Rukun bai al-istisna yang pertama yaitu ada penjualan atau penerima pesanan atau yang disebut dengan suani.
Kemudian rukun yang kedua ada pembeli atau pemesan atau yang disebut dengan mustasni. Yang ketiga yaitu ada barang atau disebut dengan masnu. Kemudian syarat yang keempat ada harga atau yang disebut dengan thaman. Rukun yang kelima ada ijab kabul atau syigot. Kemudian selanjutnya yaitu syarat bai al-istisna. Syarat yang pertama yaitu pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Syarat yang kedua ridho atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. Syarat yang ketiga apabila isi akad disyaratkan soni atau pembuat barang hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi menjadi akad ijarah atau sewa menyewa. Syarat yang keempat yaitu pihak yang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu. Syarat yang kelima yaitu masnu. Barang atau objek pesanan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis ukuran, mutu, jumlah, dan lain-lain. Syarat yang keenam yaitu barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh syarak, yaitu seperti najis, haram, samar, atau tidak jelas, atau yang menimbulkan kemudaratan. Selanjutnya yaitu sifat akad istisna adalah ghairu lazim atau tidak mengikat. Baik sebelum pembuatan pesanan maupun setelah pembuatan pesanan. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak khiyar untuk melangsungkan akad atau membatalkannya dan berpaling dari akad sebelum mustasni melihat barang yang dibuat atau dipesan. Apabila soni membuat barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh soni, maka hukum akad sah karena adanya ghair lazim dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan. Selanjutnya yaitu ketentuan penyediaan dan penyerahan barang. Ketentuan yang pertama yaitu dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan nasabah memiliki hak untuk yang pertama yaitu membatalkan akad dan meminta pengembalian dana. Yang kedua, menunggu penyerahan barang tersedia. Yang ketiga, meminta untuk mengganti dengan barang lain yang sejenis. Ketentuan yang kedua yaitu dalam hal penyerahan barang kepada pemesan dengan kualitas yang lebih tinggi. Perusahaan menyediakan barang tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antar pemesan dengan pihak perusahaan atau produsen. Ketentuan yang ketiga yaitu ketika pihak perusahaan menyerahkan barang kepada pemesan dengan kualitas yang lebih rendah dan pihak pemesan sukarela menerimanya, maka pemesan tidak boleh meminta pengurangan harga. Selanjutnya yaitu sanksi penundaan dalam pemenuhan kewajiban. Akad istisna juga dapat mengandung klausul sanksi yang menetapkan jumlah uang yang disetujui untuk mengganti rugi pembeli secara memadai jika penjual terlambat menyerahkan produk yang dipesannya. Klausul sanksi dalam perjanjian istisna dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan, pemasukan, atau pembangunan subjek istisna ada beberapa resiko. Resiko yang pertama yaitu resiko penyerahan. Resiko penyerahan ini terjadi keterlambatan penyerahan barang seperti yang telah dijadwalkan atau disepakati. Resiko yang kedua yaitu resiko harga. Harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan atau dianggap sesuai saat penyerahan. Resiko yang ketiga yaitu resiko kredit, yaitu resiko apabila terjadi kegagalan atau keterlambatan pembayaran konsumen. Selanjutnya yaitu perbedaan salam dan istisna. Yang pertama yaitu dalam segi objeknya. Dalam objek salam itu bersifat tanggungan atau adain. Sedangkan dalam istisna objeknya bersifat benda atau lain. Yang kedua dalam segi tempo waktu. Dalam akad salam dibatasi dengan tempo waktu yang pasti. Sedangkan dalam akad istisna
tidak dibatasi dengan tempo waktu. Perbedaan yang ketiga yaitu dalam segi sifat. Dalam akad salam bersifat luzum atau mengikat kedua pihak. Sedangkan dalam akad istisna tidak bersifat mengikat, di mana masing-masing pihak mempunyai hak khiyar. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu dalam segi harga pokok. Dalam akad salam, harga pokok harus dibayarkan secara kontan dalam majelis akad tersebut. Sedangkan dalam akad istisna, hal tersebut tidak diberlakukan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Mbak Evi. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Jika ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, bisa bertanya langsung pada saat mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer berlangsung. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.